ketemu lagi di Masagi Entertainment. Kali ini kita mau bahas kain pengantin Sunda. Lagi? Enggak, kali ini ada bedanya dari video yang sebelumnya. Mau tau apa? Keep on watching! Nah, setelah kita mengetahui banyak tentang kain pengantin di episode-episode sebelumnya, nah sekarang kita akan mengetahui tutorial bagaimana cara melamban atau mewiron kain pengantin untuk pengantin Sunda. Bersama kami sudah ada pakar tata rias pengantin, ini adalah founder dari LKP Nuning, Ibu Nuning Nasrullah. Yeay! Gimana Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang di sini kita udah sama-sama narasumber kita. Kita mau apa nih? Kita mau ngebahas sih kain pengantin Sunda tuh. Kalau dari beli tuh kita harus apain dulu sih nih Bu sebelum akhirnya siap digunakan sama pengantin. Karena nggak langsung beli bisa langsung dipakai kan. Betul. Jadi ada step-step dulu sampai betul-betul bisa digunakan oleh khususnya untuk pengantin tradisional Sunda. Baik. Nah, di sini kita akan memulai yaitu melamban atau mewiron. Di bahasa Sundanya itu adalah melamban, ya, okay. gitu. Tapi di bahasa Indonesianya wiron. Adapun pengantin Sunda di sini ada kain sidemukti yang untuk biasanya dipakai buat pengantin Sunda putri, ya, di sini. Jadi kita akan belajar membuat lamban, yaitu lamban pengantin Sunda untuk wanita. Di sini untuk pengantin lamban untuk pria, ya. Jadi kita akan beda. Yang buat perempuan sama buat laki. Iya, beda tuh. pasti beda. Baru tahu. Nah, Kirain gitu-gitu juga. Nah, makanya ketika kita beli kain, itu biasanya kain gua itu rata-rata udah satu setel, ya, satu paket. Sepaket tuh sepasang. Jadi yang satu buat pengantin pria, yang satu pengantin putri. Untuk itu, marilah kita sama-sama. Di sini ada alat dan bahannya sudah disiapkan, yaitu terutama ini alat dan bahannya. Ini kita ada klip, ya, untuk ngewiron itu harus memakai klip. Tapi kalau tidak ada, misalkan bisa memakai jepit. Untuk jepit rambut juga jepit bisa biasa, kita pakai, ya. Ini klipnya sama dengan klip yang buat kertas sama, klip biasa, ya. Atau juga. tapi ada yang khusus, ya? Ada yang khusus buat juga kain. biasanya. Okay. Ini dilapisi sama plastik, ya. Tapi kalau susah nyari kalau mungkin susah yang ini juga nggak jadi masalah, ya. Oke. Jadi sebetulnya ada si klip yang khusus buat kain, Iya. tapi kalau nggak ada tuh bisa pakai si jepit rambut ini sama Boleh, si paper boleh. clip biasa. Baik. Tuh, terus sekarang marilah kita mulai dari kain ini. Kita akan dibuat wiron, ya, wiron untuk pengantin Sunda, ya. Jadi ada perbedaannya untuk pengantin Sunda itu. Jadi, nah di sini hati-hati, kan kita ada gambarnya nih. Ada gambar rumah, di sini ada kupu-kupu, ada gambar ukel, ya, ukel. Nah, ini adalah pengantin namanya kain sidomukti, ya, sidomukti yang Sunda. Karena kalau Jawa juga ada sidomukti tapi memakai perada. Kalau ini yang mengkilat-mengkilat itu tanpa perada, ya. Jadi ini polos. Karena Sunda putri itu biasanya memakai kainnya itu polos, tidak memakai perada. Dan di sini pinggirannya harus hati-hati, lihat, ya. Jadi kita memakai untuk pengantin putri, wironnya ada di sebelah tangan kanan kita, ya. Jadi di sebelah tangan kanan kita. Artinya berarti di sebelah kiri kalau di pengantin, ya. Oh iya, karena mirror, ya, kebalik, betul. Nah, jadi kita di tangan kanan. Nah, ini dilihat lambannya itu dilihat dulu gambarnya. Jangan sampai terbalik, ya, terbalik, ya. Nah, kadang-kadang orang-orang nggak memperhatikan, ya, Ya, kiranya betul. sama. Padahal gambarnya mungkin teman-teman bisa lihat lebih detail lagi. Ini kan gambar kupu-kupu. Nah, ini gambarnya posisinya dia harus berdiri seperti Ya, ini. jadi jangan sampai dia jungkir gitu loh, balik. Jadi Nah, si itu yang kupu-kupunya tuh fatal. kepalanya ke atas gitu, ya. Betul. Jadi itu harus diperhatikan, teman-teman. Seperti Karena itu. di sini bentuk-bentuk daripada bunga-bunga dan coraknya
itu sudah ada filosofinya sendiri. Kenapa di dalam Siddhamukti ada filosofinya. Nah, jadi kita itu kenapa Siddhamukti, berarti biar hidupnya itu nanti mukti ya. Mukti itu artinya kita akan makmur gitu ya. Jadi itu adalah filosofinya. Nah, sekarang kita mulai akan melamban kain Siddhamukti. Cukup 2 jari dengan ukuran jari saja. Jadi kita ini 2 jari kita ambil untuk mengambil pinggirannya ya. Di sini ada sisian, kalau di bahasa Sunda itu dibilangnya sisina atau sisian ya. Itu harus 2 jari ya Bu? Ya, 2 jari ya, kurang lebih lah gitu ya. Karena biasanya sih kalau kain-kain zaman sekarang itu kurang panjang. Kalau zaman dulu kainnya itu ukurannya lebih panjang. Jadi kalau zaman sekarang kain tuh rata-rata tuh paling tidak juga 2 meter juga kurang panjangnya ya. Jadi kita udah harus, mulai menyusut ya, lebih ngirit mungkin ya. Lebih ekonomis. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita melamban itu tidak pakai setrika tapi pakai tangan. Jadi kita tangannya itu ya ini dilihat seperti ini 2 jari. Kita diambil ngewiron pertama, ini sisiannya kita ambil 2 jari. Ini berarti dimasukin ke bagian dalam ya, disembunyikan sisiannya ya. Jadi sisian ini kita berulang ya. Jadi sekali lagi kita tutup nanti seperti ini, lalu seperti ditekan, dipres. Jadi tidak memakai setrika ya, cukup pakai tangan jari. Dilipat 2 jari, karena orang remes-remes dekat gitu ya. Ini lagi 2 jari lagi ditutup. Jadi yang tadi ditutup. Oh, ke dalam. Oke. Karena kalau pengantin Sunda itu memang harus ditutup, kecuali nanti kalau pengantin Jogja Putri, nah itu harus kelihatan itunya pinggirannya, seredannya kalau di Jogja. Berapa lipatan? Kita kalau kainnya panjang itu biasanya kita ganjil ya, boleh 9, boleh 7, boleh yang paling ini 7 lah ya. Kalau kita paling sedikit 7. Paling sedikit 7. Tapi kalau kainnya panjang itu biasanya 9, boleh 11. Ini semuanya 7 lipatan. Jadi kita ngitung dari ini kan udah 1 ya, yang paling dalam, cuman ditutup lagi 1, jadi 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Tinggal sekarang dikasih klip. Jadi si klip ini untuk ngepres ya? Untuk ngepres. Supaya tidak bergerak. Tapi ini pada saat digunakan masih ditempel atau dilepas? Oh, nanti kalau lagi digunakan masih ditempel, cuman ada kalau sudah dipasang ada yang dilepas, nggak semuanya dilepas ya. Jadi yang paling atas yang tapi kelihatan disembunyikan ya? Oh, sembunyikan ya. Oh, ini hanya lagi klipnya. ngepres aja dulu ya. Nanti kalau udah mau dipakai dipindahkan. Jadi nggak boleh kelihatan klipnya. Sekarang ini kita lipat bagi 2 ya, lipat 2. Setelah selesai lamban tadi, lalu nah ini sekarang gini ya, ini dilipat, dapat lagi ke dalam si bagian seperti digulung ya. Nanti kalau nyimpennya di lemari itu jadi bagus. Nah, jadi sama kita ditaruh dilipit. Oh, jadi ambil dulu tengahnya, habis itu ambil lagi tipit. Nah, tekanan kirinya supaya dia jadi kebagi 4, guys. Nah, wow. Seperti begini. Ya, jadi kalau kita nyimpen para perias ataupun kita di rumah sendiri juga nyimpen kain 1 tuh jadi kelihatan 2. Jadi taruhnya di lemari juga cantik ya. Kan? Tidak siasati lemari kosong menjadi penuh seperti gitu. Nah, sekarang nih udah ada 1 kain yang belum dilamban, kita mau coba bikin lamban untuk pengantin pria. Nah, apa lagi? Seperti yang sudah diajarkan tadi, perhatikan ya, jangan sampai terbalik. Keren nggak? Udah bisa kan? Udah bisa kan? Jadi jangan sampai terbalik, pastiin kalau si gambarnya itu
nggak kebalik gitu, lalu diambil dari Sebaliknya. Oh, kalau pria itu Sebaliknya. bukan yang bagian depan ini Ya ya. kan tadi kita sebelah Kalau ini kan kanan Nah, kita itu. yang adalah Sekarang jadi kiri kita. mempelai. Oh, baik. Nah, itu ya. Itu Itu juga harus digarisbawahi sama teman-teman. Kadang-kadang suka seringkali di lapangan orang tuh kebalik. Jadi lamban pria Dipakai di tapi wanita. dipakai ke wanita dan sebaliknya. Oh, Padahal iya, itu udah iya. jelas-jelas berbeda. Selain ukuran juga posisinya. Jadi kalau yang pria itu berarti lambannya di sebelah Di kiri kiri, kita, nanti yang berarti akan hasilnya di kanan ada di kanan mempelai si pria. pengantin. Ini sama 2 jari juga, Bu? Enggak, 3 jari untuk pengantin pria ya. Kalau Jadi, pengantin pria lebih nah, gede, guys. 3 jari. Coba. Lebihnya 3 jari ya. Bukan cuma senyum yang 3 jari. Oh, Nah. kebanyakan, maaf. Jadi saya nggak terlalu gede. Enggak. Nah, kayak Oh, gini ya, ya. bikin 3 jari. Terus doakan aku, guys. Ini dimasukin ke dalam juga ya, Bu ya, untuk sama lipatan seperti pertama. tadi ya. Oke. Ini 3 jarinya begini dulu. Oh, iya, maaf. Newbie. Nah, begitu. Ini sangat terlihat mudah, Itu bukan? Itu besar sebelah nih, Oh. yang lebih gede. Belum Sama. apa-apa udah nggak Nih. sukses ya Anda. 3 jari, yang kesininya juga harus sama. Tuh, jangan. Jadi sangat penting memperhatikan lurusnya Ini si kelihatan aja ya? Ya, sok. Nah, emang dasar ahlinya. Nah, selesai. Tinggal dilipat. Nah sekarang aku mau coba melipat yang tadi. Tadi setelah Mela mewiron, ini bagi 2 kan ya? Yep, betul. Terus kita bagi lagi seperti ini ya Bu ya. Nah ini dirapihkan, kemudian dibagi lagi seperti ini. Segini cukup? Atau Dulu. kurang? Oh digulung ya? Digulung. Oh salah ya? Balikin dulu, balikin. Nah, Nah, dari Oh, iya, lipatan bener-bener. ini digulung. Aduh lupa lagi. Makanya harus banyak praktek ya kalau Iya. begini ya. Kalau nonton gampang. Ini gulung gitu ya? Iya. Oh iya betul. Supaya dia nggak ada lipatan itu tadi. Oke. Gulung. Gitu ya? Nah, Hey, baru kita. balik dulu ini ke sini. Nah, Oh kenapa? Oh, Harus lipatan dibalik? da- yang Ini lipatannya Oh, di dalam. supaya lipatan ininya Yang di ada di dalam. dalam. Betul 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 begitu guys. Ye jadi hasilnya. Hasil. Nah ini udah berhasil nih, udah dapat jadi 2. Makasih banyak Ibu informasinya. Jadi gimana? Mel? Ya, jadi teman-teman itu tadi tutorial cara melamban kain pengantin Sunda. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sebaiknya dicoba ya di rumah, jangan cuma ditonton aja karena ada banget manfaatnya buat para perias pengantin. Ini adalah salah satu pengetahuan dasar buat kalian karena selain kalian merias wajah, kalian pun juga harus tahu aturan-aturan dalam berpakaian untuk pengantin gitu. Dan jangan lupa untuk apa? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube kita supaya kita tahu juga kalian itu merasa video ini bermanfaat apa enggak. Dan kalau misalkan ada yang mau tahu nih tentang pengantin Nusantara lainnya, mulai dari rias, aksesoris, dan busananya, kalian boleh komen supaya kalian tahu. Untuk para perias pengantin yang masih belajar atau yang sudah terlatih, sudah ahli ya, udah memang expert di bidangnya, jangan lupa untuk share YouTube channel ini ke teman-teman yang lain supaya kita bisa saling berbagi manfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye.